Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Rasulullah Channel, saat ini saya di studio Pusaka Ki Cokro Santri. Iya. Apa kabar Ki? Alhamdulillah sehat selalu. Kali ini ada satu hal yang perlu saya tanyakan. Ya, siap. Karena selama ini dan sejak saya kecil ada pusaka yang sangat dikenal di Sandiwara Radio. Oh iya. Iya, itu Nogo Sosro Sabuk Intan. Nah, mungkin sebagian dari pemirsa juga penasaran sebenarnya kayak apa sih pusakanya gitu ya. Betul. Tapi kita ambil satu-satu dulu. Iya, siap. Yang Nogo Sosro seperti Betul. apakah gerangan? Kebetulan Nogo Sosro Sabuk Intan itu berarti dua bilah pusaka. Iya. Nah, berdapur Nogo Sosro dan berdapur Sabuk Sabuk Intan. Kebetulan yang ada di hadapan kita Adalah Nogo Sosro. Sudah, saya coba buka ya, review ya. Oke, dari warangkanya ini berbentuk apa, kayaman ya. Gayaman. Nah, model kayaman itu seperti kaki ini disebut Seperti perahu ya? Kayaman. Ya, kan ada yang ladrang itu yang ada buntutnya itu ya biasanya. Siap. Seperti ini kalau zaman dahulu memang untuk tandang jawi, untuk berperang di medan laga. Kalau yang ladrang itu untuk menghadiri acara-acara resmi. Wah, dari bentuk warangka saja para pemirsa ternyata ada pembeda. Betul. Ini baru dua ya. Tadi ada gayaman ini, kemudian ada ladrang, dan ini kebetulan adalah yang gayaman. Jangan-jangan pemirsa, apa ini namanya? Ini pendoknya keren, ini cantik ya. Oh, ini kita perlihatkan dong. Pendoknya Ini namanya dari pendok. Kuningan lawas. Kuningan yang lawas. dilapis dengan emas putih. Oh, subhanallah. Keren ya. Ini- Kenapa diistimewakan? Karena isinya tentunya istimewa. Wah. Gitu ya. Biasanya orang kalau sampai dilapis-lapis emas begitu berarti koleksi yang sangat Berharga dan memiliki nilai tersendiri. betul. Oke, mungkin para pemirsa sudah penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Saya biar pemirsa bisa menikmati lebih detail. Oke. Ini kita hitung looknya ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. berarti look 11 Look atau 11. memiliki lekukan 11. Betul. Nah, di sini terlihat ada mahkota, naga dengan mahkota dan penuh dengan sisik sewunya. Maka itu disebut Nogo Sosro. Kalau sisik sewunya hilang, hanya terlihat mahkotanya saja, itu Nogo Seluman. Saya ulangi lagi. Nah, gitu ya. Biar mungkin sebagian dari pemirsa yang biasa memegang dunia pusaka sudah paham ya. Tetapi bagi yang baru mungkin sebenarnya apa sih ciri khas dari Nogo Sosro itu? Dan kenapa disebut Nogo Sosro? Ya, Sosro, Nogo itu artinya ya naga ya, binatang Ular. ya, Semacam ular lah ya. ular kadewatan. Nah. Semacam ular kadewatan. Lalu kemudian ada geringsing sisik sewu, namanya sisik sewu gitu. Maksudnya itu sisik ularnya itu terpahat secara rapi dan banyak sampai dari awal sampai ujung. Nah, itu standarisasi Sosro. Iya, Sosro itu sisik sewu. Nah, Sosro itu artinya sisik sewu. sisik 1000, ya betul. Jadi saya ulangi lagi, artinya yang Nogo Sosro ini sebagian orang kan berpikirnya yang berbeda ya. Betul. Nogo Sosro itu adalah rancang bangun ya, nama bentuk atau dalam peristilahan pekeresan itu dapur. Dapur. Jadi dapurnya ini adalah Naganya nyata semuanya, gitu ya. bentuknya seperti ini, terus naganya nyata bersisik 1000, Betul. maka itulah disebut Nogo Nogo Sosro. Kalau Nogo seluman, ininya seluman ngilang. Tidak terlihat. Iya, jadi hanya terlihat mahkota sampai di muka saja. Nah, dan kemudian yang paling menonjol kebetulan ini Nogo Sosro Kamarogan. Apa itu? Terpahat
rintik-rintik ini apa namanya jalan, terus apa namanya kembang kacang yang ini apa namanya yang detail ini ya. Nah itu namanya kamarogan, jadi terpahat dan terlihat dengan jelas. Itu gitu. istilahnya kamarogan. Lalu kemudian yang paling menjadi identitas yang tidak boleh dipungkiri namanya Nogososro itu harus ada sebalik dua. Sebalik dua. Di sebalik yang pertama ini yang harus ada, mutlak harus ada adalah ada Kidang Kencono atau menjangan. Oh iya. Nah ini karena ini identitas. Nah, sama terus kemudian di sebaliknya ada Dahono atau api. Oh nggak bisa diperlihatkan. Jadi di sininya ada Dahono. Dahono lambang api. Kemudian di sebelahnya sini ada Kidang Kencono melambangkan angin. Lalu kemudian ada Nogo, ini melambang bumi, dan Makoro lambang dari air. Jadi baru pada bagian bawah ini ya. Ini sudah ada beberapa pahatan filosofis. Betul. Ada apa tadi naga yang melambang sebagai perlambang bumi. Ya. Kemudian ada Makoro. Makoro perlambang air. Terus kemudian ada Kidang Kencono melambangkan angin. Kemudian ada Dahono atau api. Ini adalah 4 unsur anasir manusia yang ada di dalam nafsu kita. Alwama sufia, filosofis ya, filosofis dan apa namanya sufistik juga, sufistik. Betul. Artinya di pusaka ini ada sisi sufistik selain filosofis tadi, bahwa sebenarnya pada diri manusia itu ada elemen, itu tadi ya. Ada elemen bumi, elemen air, elemen angin, api dan api. Iya. Nah terus kenapa? Nah gitu pertanyaan. Terus kenapa elemen manusia itu dideskripsikan dalam keris ini? Iya karena saat kita bisa menguasai itu dan mengecowantahkan, maka berhasillah kita menjadi manusia yang bijaksana. Kalau dalam dunia sufi itu mungkin insan kamil gitu ya. Iya betul. Nah para pemirsa, ternyata kita berbicara keris tidak murni seperti orang sebutkan mistik, klinik. Betul. Ternyata bukan mistik, sufistik ya, penuh dengan makna bahwa pada diri manusia digambarkan di diri ini sehingga bisa mengendalikan dari 4 unsur tadi. Betul. Itu untuk menuju apa kalau bahasa Jawanya insan kamil itu manusia sempurna. Karena Nogososro itu memang didedikasikan untuk bangkit. Ini dari sisi perlambang tentang sufistik ya. Iya. Ada perlambang lain nggak? Kenapa ini kayak emas ya? Ya emas. Biasanya emas 18 karat gitu. Oh, jadi apa ornamen di sini yang kuning-kuning ini benar-benar emas para pemirsa, luar biasa. Ini pun juga lapis emas. Subhanallah. Ini kuningan lawas gitu ya, yang lapis dengan emas putih. Oke, kalau secara filosofis sedikit tadi sudah dibahas ya. Kalau secara historis, siapa pertama dulu pembuat dari Nogososro itu? Empu Supo Mandrangi. Oh, iya. Itu Empu ya. Empu Supo. Kalau saya baca literatur tentang Empu Supo Mandrangi itu memang benar-benar bintang di masanya dalam dunia perpustakaan ya. Konon dulu diilhami oleh fluktuasi secara ekonomi dan terjadi carut marut serta ekspansi di bumi Majapahit. Oh, subhanallah. Sehingga saat itu istilahnya Prajan itu perlu bangkit dalam segala keterpurukan tadi. Keterpurukan dari itu tadi, ekspansi dari negara sebelah, lalu kemudian saat itu krisis pangan, ditambah lagi semacam ada wabah saat itu.
corona kalau sekarang. Ya, sekarang Pandemi. Corona pandemi. Nah, Waktu itu masih Majapahit, berarti masih epidemi. nah akhirnya dengan kebersahajaan seorang Empu Supo Mandrani yang kemudian beliau katakanlah bermunajat pada Tuhan, sehingga muncullah babaran bernama Dapur Nogo Sosro. Kinatah Kamarogan. Subhanallah, luar biasa para pemirsa. Ya, jadi ini adalah warisan budaya leluhur kita yang bukan sekedar hiasan, selain nanti mungkin ada daya yoni yang bisa bermanfaat, ada makna filosofi untuk mengajarkan kesejahteraan diri kepada kita. Terlepas dari semua itu, sebenarnya bicara pusaka adalah sebuah artefak sejarah. Betul. Yang belakangan ini banyak orang mengupayakan agar artefak sejarah itu dihilangkan dengan tuduhan musyrik wa ma asbagha dzalik. Luar biasa. Sementara mungkin cukup seperti ini dulu. Siap. Ki Cokro, biar pemirsa penasaran untuk mengulik lebih jauh lagi nanti seperti apa dan bagaimana tentang pusaka Nogo Sosro. Tapi saya ulangi lagi ya, namanya Nogo Sosro, orang seringkali berpikiran hanya satu barangnya. Padahal itu merupakan dapur ya, atau rancang bangun, tipologi rancang bangun lah mungkin ya. Dan di setiap era ya, itu dapur ini dibabar lagi, dibikin lagi. Bahkan sampai sekarang kreasi-kreasi kamar ikan yang berkualitas juga banyak. Gitu ya. Artinya dunia pakerisan, dunia tosan aji tidak boleh berhenti. Ya tidak boleh punah, tidak boleh berhenti. Maka harus ada empu-empu baru. Betul. Yang melanjutkan dari karya-karya besar dan masalah yang memakai pakem dan berkualitas. Bukan hanya ketrak-ketrik ketiklis. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada pemirsa R9. Pesannya, jangan gengsi-gengsi untuk uri-uri jimatnya leluhur, untuk uri-uri pusakanya leluhur, karena bagaimanapun pusaka itu pernah berkontribusi untuk mencatat sejarah perjuangan bangsa dan kejayaan negeri kita dari masa ke masa. Luar biasa. Para pemirsa, terima kasih Ki Cokro. Jangan bosan-bosan kalau nanti saya kembali lagi ke sini untuk mengulik keris-keris yang lain, termasuk yang ini juga, karena mungkin ini juga hanya bagian kecil biar pemirsa paham. Kalau kepanjangan nanti khawatirnya malah bingung ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lestarikan terus budaya dan peninggalan bangsa kita. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.